Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah profesi pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu dengan tema konsep profesi tenaga pendidikan dalam perspektif akademi dan yuridis. Kami dari kelompok 7 sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggota 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Dimas Adi Prasto, yang kedua Gacha Charles, Hai. dan yang ketiga Tasya Dara Puspita. Hai. Baik, di sini kami akan membahas tentang 9 subtema, yaitu yang pertama pengertian tenaga kependidikan, kedua jenis-jenis tenaga kependidikan, ketiga tugas tenaga kependidikan, keempat pengadaan tenaga kependidikan, kelima pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan, keenam pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, ketujuh penilaian tenaga kependidikan, kedelapan pelayanan prima, dan kesembilan pemberhentian tenaga kependidikan. Baik, untuk sub pertama, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya ialah melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan, memahami falsafat dan ilmu pendidikan, dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan, baik itu mikro dan makro, atau penyelenggaraan pendidikan pada Hartati Sukirman tahun 2000 halaman 8. Untuk sub kedua, dilihat dari jabatannya tenaga pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga struktural. Pertama, tenaga struktural merupakan tenaga pendidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum, pemimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Kedua, tenaga fungsional. Tenaga fungsional merupakan tenaga pendidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Ketiga, tenaga teknis kependidikan, yaitu merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Menurut Hartati Sukirman tahun 2000 halaman 8, tenaga kependidikan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tenaga pendidik, merupakan personil lembaga pelaksana pendidikan yang melakukan salah satu aspek atau seluruh kegiatan proses pendidikan maupun mikro ataupun makro. Tenaga pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yang pengajar. Pengajar adalah personil yang secara legal profesional bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan. Pengajar tidak hanya dikonotasikan sebagai pemberi materi pelajaran saja, melainkan utus sebagai pendidik. Hanya saja pendidikannya dilakukan melalui materi pelajaran tertentu. B. Pembimbing adalah personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan yang khas, yaitu tertuju pada orang-orang yang bermasalah secara psikologis, rohani, atau sosial. Yang C. Supervisor pendidikan adalah personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan terhadap para pengajar dan pembimbing dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, tenaga administrator pendidikan merupakan personil yang memiliki wawasan pendidikan yang luas dan kemampuan administratorial pengelolaan penyelenggara pendidikan. Kelompok administrator tersebut meliputi A. Perencanaan pendidikan profesional, B. Pengembangan kurikulum pendidikan, C. Peneliti dan pengembangan pendidikan, D. Perancang sarana dan media pendidikan. Ketiga, tenaga teknisi pendidikan merupakan orang-orang yang bertugas memberikan layanan pendidikan melalui pendekatan kondisional, fasilitas, dan layanan khusus. Tenaga teknisi pendidikan ini dapat meliputi A. Pustakawan pendidikan, B. Petugas pusat sumber belajar, C. Laboran pendidikan. Baik, untuk sub ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 menjelaskan bahwa tugas tenaga pendidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya. Oke, sub keempat. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tenaga kependidikan adalah A. Formasi. Benar-benar diperlukan tambahan tenaga edukatif. B. Mengacu pada analisis jabatan yang telah disusun agar sesuai dengan kualifikasi maupun syarat yang ditentukan. C. Objektif, artinya dalam pelaksanaan tenaga kependidikan tidak menganut nepotisme dan kolusi atau pemberian sesuatu. D. The right man on the right place, kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Next. Sub kelima. Prinsip dasar pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan harus ada kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Menurut Hadari Nawawi dalam Hartati Sukirman 2039, langkah pengorganisasian dalam kegiatan penempatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan, dan berat ringannya tugas yang dipikul bagi setiap personil. Bila terjadi kegagalan, akan menyebabkan berbagai hal seperti tidak tercapainya sasaran program pendidikan, tidak adanya suasana kerja yang harmonis, pelaksanaan kerja yang tidak efisien, penyimpangan prosedur kerja, kurang diperhatikannya aturan kerja yang ada, dan penyalahgunaan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Next. Sub yang keenam, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkat manajemen, organisasi, dan jenjang pendidikan. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaan, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Next. Menurut Hartati Sukirman 2003, pembinaan dan pengembangan meliputi beberapa langkah, yaitu: pertama, menganalisis kebutuhan. Kedua, menyusun rancangan instruksional. Ketiga, mengesahkan program latihan. Keempat, tahapan implementasi. Kelima, tahapan evaluasi dan tindak dilanjut. Selanjutnya, dipersilakan. Baik, saya lanjut sub bab 7. Penilaian tenaga pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik tenaga performa seseorang maupun suatu kelompok kerja tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Performa ini mencakup prestasi kerja, cara kerja, dan pribadi. Sedangkan potensi untuk berkembang mencakup kreativitas dan kemampuan mengembangkan karir. Next, penilaian diselenggarakan secara kooperatif, komprehensif, sedangkan cara-cara yang ditempuh dapat menggunakan berbagai metode seperti: yang pertama, rating scale; yang kedua, WEG performance checklist; yang ketiga, critical insight method; yang keempat, test and observation; yang kelima, rank method; yang keenam, force distribution; yang ketujuh, self appraisal. Next, pelayanan prima atau excellent service adalah satu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Atau Elton in Nemi 1990. Secara sederhana, pelayanan prima atau excellent service adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, atau pelayanan dan kualitas.
Next, pemberhentian tenaga pendidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga pendidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Pemberhentian seorang pegawai dapat karena pelanggaran disiplin, pengunduran diri, pengurangan tenaga, atau pensiun. Next, pemberhentian tenaga pendidikan dapat dilakukan karena sebab lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Yang ketiga, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi. Yang keempat, pemberhentian karena melakukan pelanggaran. Yang kelima, karena pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani. Yang keenam, pemberhentian karena meninggalkan tugas. Baik, hanya itu saja. Cukup. Baik, baik. Di sini saya bisa simpulkan dalam materi kali ini, tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga struktural, fungsional, dan teknis pendidikan. Sedangkan menurut Hartati Sukirman tahun 2000, halaman 8, tenaga pendidikan dibagi menjadi 3 macam, yaitu tenaga pendidik, administrator pendidikan, dan teknisi pendidikan. Pengelolaan tenaga pendidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efektif dan efisien. Tenaga-tenaga handal dalam dunia pendidikan hanya akan diperoleh jika sistem pendidikan telah memiliki mekanisme yang ideal untuk melakukan perekrutan, seleksi, penempatan, pembinaan, evaluasi, dan pemberhentian yang tepat. Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional memerlukan mekanisme pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang searah dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.